Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Saiful. Saya akan menerangkan tentang masalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mari membumikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sebagai muslim. Namun sebelum saya menerangkan tentang masalah Al-Quran sebagai pedoman hidup, kita awali pagi hari ini dengan pembacaan doa bersama-sama dengan harapan, beribu harapan semoga apa yang kita peroleh dan kita sampaikan ini menjadi jariah dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, lanjut. Setelah kita membaca doa bersama-sama, kita akan mempelajari tentang Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah jelas Allah menjelaskan tentang masalah firman-Nya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dalam hal ini artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Qiraatus surah Al-Imran ayat 3. Proses turunnya Al-Quran. Jadi di sini proses turunnya Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat menurunkan wahyu, langsung diturunkan itu ke hati Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, yakni malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya kejadian di Gua Hira. Nah ini Nabi Muhammad itu didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga yaitu adalah wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti suara lonceng. Jadi ini adalah proses turunnya Al-Quran. Kemudian yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud yang asli, dalam bentuk an-nur, wajah yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Kemudian Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Pernah dengar enggak istilah Nuzulul Quran? Lah, Nuzulul Quran ini hanya ada di tanggal 17 Ramadan. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi Al-Quran ini tidak diturunkan secara langsung, tetapi berangsur-angsur. Kemudian wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Membaca Al-Quran bernilai ibadah dan juga mendapatkan pahala. Makanya jangan malas-malas untuk membaca Al-Quran. Jangan malas-malas untuk mempelajari Al-Quran. Karena apa? Karena ketika kita membaca Al-Quran itu oleh Allah dianggap ibadah. Dan juga oleh Allah akan diberikan pahala. Kemudian
setelah Al-Qur'an, pedoman ataupun sumber pedoman, sumber hukum Islam yang kedua yakni adalah hadis. Hadis adalah apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, dan juga ketetapannya. Sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terkadang juga sebelumnya kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah. Nama lain dari hadis ini adalah sunnah, khobar, dan asar. Semuanya ini bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu ada yang berupa qauliyah, perkataan, ada kalanya yang berupa fi'liyah, perbuatan, ada kalanya yang berupa hamimiyah, yaitu cita-cita, ada yang berupa takririyah, ketetapan. Kemudian fungsi hadis. Fungsi hadis di sini itu ada 3. Yang pertama adalah bayan takrir, memperkuat, yang kedua adalah bayan tafsir, menjelaskan, dan yang ketiga adalah bayan tasyri', menetapkan. Nah, di sini hadis itu menduduki kedua setelah Al-Qur'an. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah hadis. Kemudian hadis itu ada kalanya hadis yang mutawatir dan ada kalanya hadis yang ahad. Lah, hadis itu pertama sanad, dan yang kedua adalah matan, dan yang ketiga adalah perawi. Rawinya ini apakah bersambung ataukah tidak. Oke, dari penjelasan ini mungkin ada yang perlu ditanyakan dan yang perlu lebih dipahami. Silahkan untuk membuka sumber buku yang ada, bisa didalami dengan buku-buku yang lain. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.